Karena kalau kita bilang ini suatu ibadah harus ada dalilnya, ya. Contoh beliau menyebutkan tentang doa. Doa ini adalah ibadah yang sangat agung, ya. Apa dalilnya? Kata beliau, wa annal masajid lillahi wa annal masajid lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kau berdoa bersama Allah selain Allah, ya. Perhatikan di sini. Kata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala menyebutkan tentang ayat Allah, sungguhnya masjid-masjid milik Allah. Maka jangan kau berdoa bersama Allah seorang pun. Maka jangan kau berdoa bersama Allah, bersama doamu kepada Allah. Kalau kita artikan, jangan kau berdoa kepada siapapun disertakan bersama doamu kepada Allah, disertakan bersama doamu kepada Allah. Saya ingin kawan-kawan sekalian fokus pada perkataan Allah Subhanahu wa taala ma'a. Di sini ma'a. Ma'a itu artinya bersama, ya. Bersama. Ma'a itu artinya bersama. Dan ini menjelaskan hakikat kesyirikan. Kenapa? Karena kesyirikan itu engkau berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada selain Allah. Engkau beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Itulah syirik. Seandainya engkau tidak mengenal Allah, engkau hanya beribadah kepada selain Allah, secara bahasa itu bukan syirik. Syirik itu bahasa Indonesia-nya apa? Mensekutukan. Artinya kau beribadah kepada Allah, juga kau mensekutukan Allah dengan yang lain, kau beribadah juga dengan Dia. Itulah syirik. Makanya Allah mentakbir dengan perkataan ma'a. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin mereka juga berdoa kepada Allah. Tetapi selain mereka berdoa kepada Allah, mereka juga berdoa kepada selain Allah. Makanya Allah berfirman, "Wa idza rukibu fil fulki da'allahu mukhlishina lahuddin, falamma najam ilal barri idza hum yusyrikun." Kalau mereka dalam kondisi genting di tengah lautan ombak besar, orang-orang musyrikin Arab, mereka ikhlas berdoa kepada Allah. Tetapi kalau mereka selamat, mereka kembali lagi berdoa kepada selain Allah. Abu Jahal ketika dalam perang Badar, apa dia mengatakan? Allahumma, ya. Ya, ayyuna aqta'u lirrahim. Wa ja'ana bima lam na'rif ahinhul ghadat. Kata Abu Jahal, ya Allah, siapa di antara aku atau Muhammad, siapa di antara kita, aku atau Muhammad yang lebih memutuskan silaturahmi, maka binasakan dia hari ini. Abu Jahal juga berdoa. Dan banyak dalil bahwasanya mereka beribadah kepada Allah. Justru ketika mereka berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada selain Allah, itulah kesyirikan. Makanya kalau kita tegur seorang, "Ante kenapa berdoa minta-minta kepada penghuni kubur?" Loh, saya kan berdoa kepada Allah, ini cuma sekedar wasilah. Bentuk engkau mengatakan, ya ini berilah kepada aku, itu doa dalam bahasa Arab namanya. Meminta. Wahai fulan, agisni, tolonglah aku. Itu namanya doa dalam bahasa Arab. Tidak boleh kau lakukan kecuali hanya kepada Allah. Ya. Jadi itulah syirik, berdoa kepada Allah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Syekh Abdul Wahab, "Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrik kafir." Barang siapa yang memalingkan, ya, dari doa, dia berdoa kepada selain Allah, maka dia telah musyrik dan kafir. Maka dia telah musyrik dan kafir. Berarti dia terjerumus dalam kesyirikan. Wad dalil qauluhu ta'ala. Adapun dalil bahwasanya orang yang berdoa kepada selain Allah adalah kafir dan musyrik, Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Perhatikan. Surat Al-Mu'minun ayat 117. Kata Allah, "May yad'u ma'allahi ilahan akhar." Barang siapa yang berdoa bersama Allah. Lihat, kembali lagi Allah menggunakan metode bersama, kata bersama. Kata Allah, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun."
Kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan sini ya. Barang siapa yang berdoa bersama Allah, kali lagi. Ma'a itu artinya bersama. Artinya dia berdoa kepada Allah dan juga berdoa bersama Allah. Ilahan akhar, sembahan yang lain. Dia mengambil sekutu. Semua yang orang berdoa kepadanya selain Allah itulah sembahan. Sembahan baginya. Berdoa kepada nabi, berdoa kepada wali, berdoa kepada malaikat, berdoa kepada jin. Itu semua syirik. Orang Nasara berdoa kepada Nabi Isa. Syirik atau tidak? Syirik. Kafir. Ya. La burhana lahu bihi inda rabbih. Maka la burhana lahu bihi, maka dan mereka tidak punya dalil akan hal ini, fa inna ma hisabuhu inda rabbih, sungguhnya hisabnya dikembalikan kepada Rabbnya, innahu la yuflihul kafirun, sungguh tidak beruntung orang yang kafir. Perhatikan, Allah memvonis orang yang berdoa kepada selain Allah termasuk orang-orang kafir. Dalilnya ada. Maka jangan main-main kita dalam masalah ibadah. Anda tahu ibadah itu hanya haknya Tuhan, maka jangan serahkan kepada selain Allah. Apa hubungan kita hamba dengan Tuhan? Hubungan hamba dengan Tuhan itu sang hamba beribadah kepada Tuhan. Bagaimana kemudian hamba beribadah kepada hamba yang lain? Beribadah kepada api, beribadah kepada matahari, sama-sama makhluk, sama-sama hamba. Beribadah kepada nabi, beribadah kepada wali kutub, beribadah kepada enggak. Kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis, kemudian beliau sebutkan lagi dalil yang lain. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu intisari ibadah. Hadis ini ya. Hadis ini doa adalah intisari. Mukh itu artinya intisari. Mukh itu artinya sumsum ibadah, intisari ibadah. Ini hadisnya secara sanad hadisnya dhaif, tetapi secara maknanya benar. Karena memang doa adalah intisari dari ibadah. Ya. Dan juga datang dalam riwayat yang ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Dan ini adalah metode Nabi SAW ketika ingin menekankan sesuatu. Seperti kata Rasulullah SAW, al-hajju arafah. Haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Bukan berarti haji cuma wukuf di padang Arafah. Haji kegiatannya banyak. Haji ada tawaf, ada sa'i, ada mabit di Mina, ada lempar jamarat, ya banyak. Ada sembelih kambing, sembelih onta. Banyak kegiatan haji. Di antaranya wukuf di padang Arafah. Tetapi Nabi mengatakan al-hajju arafah. Haji itu intinya wukuf di padang Arafah. Artinya dialah rukun haji yang paling penting daripada yang lainnya. Sama ketika Nabi mengatakan ad-du'a mukhul ibadah, doa adalah intisari ibadah, atau doa huwal ibadah, doa adalah ibadah, menunjukkan doa adalah intisari dari ibadah. Kenapa saya katakan demikian? Atau kenapa Nabi mengatakan doa adalah intisari ibadah? Karena ketika doa nampaklah bukti Anda sebagai hamba. Apa bukti hamba? Hamba itu butuh kepada Khalik sang pencipta. Ketika seorang mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, ini Allah sangat suka dengan seperti ini. Ya. Makanya ayat selanjutnya Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ayat berikutnya, dan berkata Rabb kalian, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Sungguhnya orang-orang yang tidak beribadah kepadaku sombong, tidak mau beribadah, maka akan masuk neraka jahanam dengan terhina. Kalau kita duduk kemudian kita ya Rabbi, kita nangis ya Rabbi, ini Allah suka karena bukti Anda sebagai makhluk butuh kepada Tuhan. Allah suka. Ya, makanya Allah mengatakan man lam yas'alillah yaqdab minhu. Siapa yang tidak minta kepada Allah murka kepadanya. Ini Allah sangat suka. Coba bayangkan kalau kita serahkan kondisi yang Allah sukai ini kepada makhluk, kemudian datang depan kuburan, ya kiai, ya wali, ya subhanallah. Datang ke kuburan Nabi, ya Rasulullah, tolonglah aku ya Rasulullah. Ini syirik paling syirik. Ada syirik pergi ke dukun, ada syirik menyembelih kepada selain Allah. Ada syirik bertawakal kepada selain. Syirik paling syirik, super syirik adalah berdoa kepada selain Allah. Makanya Allah mengatakan, "Wa man adhallu mimma yad'u min dunillah." Siapa yang paling sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah? Bukti Anda sebagai hamba, Anda berdoa mengakui keagungan Tuhan yang Anda mintai, mengakui kelemahan hinaan Anda tidak mampu, makanya Anda minta kepada Dia. Ternyata Anda minta kepada malaikat, kepada jin, kepada wali, kepada pohon, kepada batu, kepada matahari, maka ini adalah super syirik. Tidak ada syirik paling parah seperti syirik berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh. Kemudian berikutnya Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala